Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Kebetulan ada jamaah yang berhalangan untuk membacakan hadis ini dan beliau kurang sehat. Mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya dan sembuh, dan saya hanya menggantikan aja. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan surat hadis kumpulan dari Riyadhus Shalihin pada bab 153. Bab bolehnya menangisi mayit tanpa meratapinya dengan sebut kebaikannya atau meraung keras. Adapun meratapi mayit dengan meraung keras, maka hukumnya haram dan akan dibahas dalam satu bab tersendiri, yaitu pada bab perkara-perkara yang dilarang, insyaallah. Adapun menangis, maka banyak terdapat hadis yang melarangnya, bahwa mayit akan disiksa karena ditangisi keluarganya, dan ini dipahami jika hal itu berdasarkan wasiat dari mayit untuk menangisinya. Dan larangan berlaku untuk tangisan yang disertai ratapan dengan menyebut-nyebut kebaikan mayit atau raungan keras. Dan dalil atas dibolehkannya menangis tanpa meratap dan meraung adalah hadis-hadis yang banyak, diantaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sadadna ubadat wa ma'ahu abdur rahman nu'awni unwafin wa sa'du bunu abi wa qasim wa abdullahi no Audi. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ay qaumu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'ku faqala alla tasma'una innallaha la yu'azzibu bi'amdil aini wala bikhudni al-qadi walakin yu'azibu bihaza aw yarhamu wa asyara ilai lisyani. Bahwa Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW menangis ketika mereka menyaksikan Rasulullah SAW menangis, mereka pun ikut menangis. Maka Rasulullah bersabda, apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa karena air mata maupun kesedihan hati. Akan tetapi dia menyiksa atau mengasihi karena ini, sambil beliau menunjuk kepada lisan beliau. Muttafaq alaih. Kemudian dari Usama bin Zaid radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ba'nu
nabiyyi wa huwa fi mauti fafadat aina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Sya'dun ma hadza ya Rasulullah qala hazihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadi wa imma yarhamullahu min ibadi ruhamah bahwa cucu laki-laki Rasulullah SAW dari anak perempuan beliau diangkat kepadanya dalam keadaan sekarat, maka berlinanglah air mata beliau. Maka saat bertanya kepadanya, apa ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah kasih sayang yang dijadikan Allah Ta'ala di dalam hati hamba-hambanya, dan sesungguhnya Allah hanya akan mengasihi hamba-hambanya yang penyayang. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an, yang artinya bahwa Rasulullah SAW menemui anak beliau Ibrahim dalam keadaan sedang menyerahkan nyawanya atau sekarat. Maka kedua mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, dan Anda wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah tangisan kasih sayang. Beliau mengulanginya sekali lagi, lalu bersabda, sesungguhnya mata menangis dan hati sedih, akan tetapi tidak mengucapkan melainkan apa yang membuat Tuhan kita ridho. Dan sesungguhnya kami merasa sedih, wahai Ibrahim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sedangkan Muslim hanya meriwayatkan sebagiannya. Hadis-hadis dalam bab ini sangat banyak dan masyhur dalam kitab Al-Syohi Walahu Alam. Demikianlah Bapak-bapak beberapa hadis mengenai bab bolehnya menangisi mayit tanpa meratapinya dengan sebut kebaikannya atau meraung keras. Mudah-mudahan akan menambahkan sedikit ilmu buat kita tentang hal menangisi, boleh tidaknya menangisi mayit tanpa meratapi. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan kalau ada yang hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis dengan Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.